Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan tema Sekolahku Komunitasku, kita menyatukan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari baru anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menibahkan kami dengan selamat saat ini dan di sini. Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menuntun kami memahami kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari surat Kolose 4 ayat 7 sampai 18. Surat Kolose 4 ayat 7 sampai 18. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian. Penutup dan salam. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas, yang kekasih, dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Ninfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang di Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara, berbicara tentang komunitas, maka kita bisa menemukan dua hal yang membentuk sebuah komunitas, yakni minat atau perhatian yang sama dan adanya interaksi. Misalnya saja komunitas pencinta alam. Sudah bisa kita bayangkan orang-orang yang termasuk dalam komunitas tersebut menyukai kegiatan cinta alam dan mereka saling berinteraksi, berbagi pengalaman, bercerita yang kemudian bisa menginspirasi anggota lainnya dalam komunitas tersebut. Contoh lainnya adalah komunitas 1001 buku. Berangkat dari keprihatinan yang sama atas kurangnya ketersediaan bahan bacaan bagi anak-anak Indonesia, anggota komunitas saling mendukung untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian bahan bacaan anak ke tengah-tengah masyarakat. Kali ini bacaan kita juga berbicara tentang interaksi dalam sebuah komunitas, yakni komunitas pengikut Kristus. Iman kepada Yesuslah yang mempersatukan.
Sekalipun hanya ada beberapa nama yang disebut dalam bacaan kita tadi, seperti Tikhikus, Onesimus, Aristarkus, Markus, Yesus yang disebut Justus, dan Epafras. Tetapi surat ini sebenarnya ditujukan kepada lebih banyak orang, yakni jemaat Tuhan di Kolose. Menurut catatan, jemaat di Kolose ini tidak langsung didirikan oleh Paulus, tetapi sebagai satu komunitas, yaitu komunitas pengikut Kristus. Paulus sangat terbeban ketika tahu bahwa orang-orang Kristen di Kolose menghadapi tantangan dari pengajaran sesat. Itu sebabnya dari penjara di kota Filipi, Paulus menulis surat untuk menguatkan iman mereka. Dari bagian yang kita baca, ada beberapa ciri interaksi dalam komunitas jemaat Tuhan ini. Yang pertama, adanya saling dukung dan saling menguatkan. Hal ini nampak lewat tindakan Paulus. Sekalipun ia berada dalam penjara di kota Filipi, tetapi saat ia mendengar jemaat Kolose dalam pergumulan, hatinya tidak bisa tenang. Paulus merasa terbeban. Ia menulis surat untuk memberikan pengajaran dan penguatan iman kepada mereka. Yang kedua, saling mendoakan. Pada ayat ke-12 ditulis tentang Epafras yang selalu bergumul dalam doa untuk jemaat Kolose. Dan yang ketiga saya sebut sebagai jauh tetapi dekat. Hal ini tampak lewat beberapa kali kata salam dalam bacaan tadi. Ini menunjukkan adanya anggota komunitas yang tetap membantu dan mendukung jemaat di Kolose, sekalipun mereka tidak di kita. Sekolahku adalah komunitasku. Berbicara tentang sekolah sebagai komunitas, maka ada beberapa hal yang perlu kita kembali ingat. Yang pertama, sekolah sebagai komunitas adalah anugerah Allah. Mungkin kita berpikir, keberadaanku di Krista Mitra karena kemauanku sendiri. Aku memang sudah merencanakannya. Ya, benar. Kita berada di Krista Mitra tidak lepas juga dari pilihan kita masing-masing. Namun kita sadar ada kuasa lain yang melampaui keinginan dan pilihan itu, yakni kuasa Tuhan yang telah menghantar kita menjadi bagian dari Civitas Academica Krista Mitra. Karena itu betapa kita patut bersyukur, bukan? Tuhan menghadirkan kita sebagai bagian dari komunitas Krista Mitra. Dan sekolah Krista Mitra telah Tuhan jadikan tempat untuk memproses kita mewujudkan masa depan yang penuh harapan. Karena itu tepatlah kalau kita mengungkapkan rasa syukur dengan mengatakan bangga mencintai Krista Mitra. Hal kedua yang perlu kembali kita ingat bahwa menyatakan syukur dan kebanggaan juga perlu lewat tindakan nyata. Pandemi membuat kita tidak bisa bertatap muka, tapi tentu saja kondisi itu tidak menyusutkan rasa bangga dan cinta kita pada Civitas Akademi kita, bukan? Tantangan pasti ada, tapi tantangan pun tidak melemahkan semangat kita untuk berjalan bersama. Mengapa? Ya, karena kita adalah Krista Mitra, yang artinya kita adalah rekan sekerja Kristus. Jadi tentu saja Kristus Tuhan yang akan berjalan bersama kita. Jadi kalau kita mulai gabut, kurang semangat, atau ada godaan lainnya, ingat saja kita adalah Krista Mitra. Mari hadapi tantangan. Sebagai siswa, sebagai guru, sebagai karyawan, kita hadapi tantangan dengan tetap mengingat kita adalah Krista Mitra. Kristus adalah rekan seperjalanan kita. Bagian kita adalah menggarap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Entah kita sebagai naradidik ataupun sebagai pendidik. Dan yang ketiga, yang perlu kita kembali ingat bahwa dalam sebuah komunitas, maka sangat penting saling mendoakan dan saling mendukung. Bisa saja satu waktu seorang siswa menulis pesan WhatsApp, "Bapak atau Ibu Guru, bagaimana kabar? Sehat-sehat ya, agar tetap bisa mengajar kami."
Tahukah kita apa yang bisa terjadi dengan pesan sesingkat itu? Ya, tentu saja ada rasa syukur dan sukacita di hati yang kemudian bisa memperkuat imun tubuh, bukan? Begitu pula sebaliknya, satu-satu anak ada di hati Bapak Ibu Guru, ada dalam doa-doa para guru. Bapak Ibu Guru memeluk setiap anak-anak didiknya dalam doa dan harapan baik mereka. Ya, sebagai satu komunitas kita perlu saling mendukung, saling mendoakan. Dengan demikian, kita dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Semangat kita untuk belajar dan mengajar tetap terjaga dan terpelihara, dan terutama iman kita kepada Kristus semakin menguat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sekolah Krista Mitra yang Tuhan berikan sebagai tempat kami bergumul dan berjuang meraih masa depan kami. Kami bersyukur untuk Bapak Ibu Guru yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk mendampingi kami. Kami juga bersyukur untuk teman-teman yang Tuhan hadirkan sehingga kami saling mengasah dan menopang. Kami bersyukur sebagai guru untuk anak-anak didik yang Tuhan percayakan kami kasihi dan dampingi. Kami bersyukur sebagai Sivitas Akademika Krista Mitra. Tolonglah kami untuk menyatakan syukur hati lewat tindakan kami. Sebagai murid, tolonglah kami untuk menaruh rasa sayang kepada guru kami, untuk dapat memelihara semangat berproses bersama. Kadang kami merasa tugas begitu banyak, tetapi ingatkan kami semua itu agar kami semakin terasa secara intelektual, tangguh secara mental, dan teguh dalam iman kepadamu. Sebagai pengajar dan karyawan, tolonglah kami untuk melakukan bagian kami dengan penuh tanggung jawab. Biarlah kami meletakkan cinta di setiap apa yang kami kerjakan. Banyak juga tantangan yang kami hadapi, tetapi terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap memampukan dan menguatkan kami. Begitu juga untuk semua yang terlibat dalam pelayanan sebagai keluarga besar Sivitas Akademika Sekolah Krista Mitra. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam dan melalui Krista Mitra. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.